Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 27 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 82 ayat yang ke-1a yang berkata demikian. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Sidang Ilahi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau lihat hanya bagian awal dari Mazmur 82 yang mengatakan bahwa Allah berdiri dalam sidang ilahi. Kita mau lihat beberapa hal yang berhubungan dengan sidang ilahi berdasarkan ayat yang tadi saya baca. Yang pertama, gambarannya kita bisa tahu dari ayat ini, gambarannya yang pertama, Allah sedang ada di ruang sidang. Kalau Allah berdiri sebagai hakim, jelas ada terdakwa di sana. Jelas ada yang buat kasus di sana. Ya, tentu saja kita saudara dan saya suatu hari akan dibawa ke ruang sidang itu. Dan Allah akan berdiri sebagai hakim. Entah kita melakukan hal yang benar atau salah, tapi suatu hari kita akan masuk di ruang sidang ilahi itu. Yang kedua, gambaran Allah berdiri di sidang ilahi itu, yang kedua, mau memberikan peneguhan buat saudara dan saya bahwa Allah adalah hakim agung. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Mazmur 75 ayat 8, bukan 7 ya. Ayat 8a berkata, tetapi Allah adalah hakim. Jadi waktu Allah berdiri di sidang ilahi itu, dia bertindak sebagai hakim. Artinya ketika saudara dan saya melakukan suatu kasus atau pelanggaran atau dosa, tidak ada koneksi dengan sang hakim agung. Kok gitu ya Bu? Iya. Karena jika dia bertindak sebagai hakim yang agung, dia akan benar-benar adil dalam memutuskan perkara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa pakai dia menjadi koneksi untuk menghalalkan setiap dosa kita. Karena dia, yang ketiga, dia akan berdiri dengan jubah hakimnya, yaitu jubah keadilannya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-17. Saya ingin baca ayat ini buat saudara ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-17 berkata, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi yang ketiga ini Allah menggunakan jubah hakimnya, yaitu jubah keadilan. Kenapa? Karena dia akan memutuskan setiap perkara atas hidup saudara dan saya. Kasus yang saudara dan saya buat akan dia putuskan bersalah atau tidak, itu dengan keadilan dan kebenarannya. Yang keempat, ketika dia berdiri sebagai hakim agung untuk memutuskan suatu perkara atas kehidupan saudara dan saya, dia akan memutuskan perkara itu sesuai dengan kitab undang-undang yang berlaku. Yang mana? Sesuai dengan firman-Nya. Kalau di bumi, hakim itu akan memutuskan perkara dengan adil dan bijaksana dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam hukum di bumi. Allah yang sama, justru Allah lah yang memberikan teladan ketika dia memutuskan satu perkara atas umatnya, orang benar atau orang fasik. Dia akan memutuskannya sesuai dengan kitab undang-undang yang dimilikinya, yaitu firman Allah. Saya mau baca satu ayat buat
saudara untuk meneguhkan bagian ini di dalam Mazmur ya. Di dalam Mazmur 119. Dalam Mazmur 119 saya mau baca ini buat saudara mendengar bagaimana Daud mengatakan di dalam ayat yang ke-60. 160. Mazmur 119 ayat yang ke-160 berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi firman Allah itu dasar kebenaran dan dia juga adalah hukum-hukum yang adil dan berlaku unlimited sampai selama-lamanya. Tidak ada perubahan undang-undang di dalam firman Allah. Kalau buka undang-undang di bumi bisa ada perubahan pembaharuan. Tapi firman Allah ini kekal sampai selama-lamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu Allah sudah berdiri di sidang ilahinya. Berarti dia siap memutuskan perkara atas kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara dan saya sedang ada menjadi orang-orang yang melakukan kasus atau tidak? Jika ya, sebelum Hakim Agung itu berdiri, saudara dan saya harus mengakuinya, minta pengampunan. Siapa tahu ada gerasi buat saudara dan saya sebelum masuk ke sidang ilahi. Siapa tahu Sang Hakim Agung itu bisa memberikan keringanan sebelum saudara dan saya masuk ke sidang ilahi itu. Tapi jika kita sudah ada di sidang ilahi itu, percayalah, dia akan bertindak menjadi hakim yang adil atas kita. Perkara kehidupan yang kita buat di bumi ini, yang tersembunyi atau tidak tersembunyi, sadar atau tidak sadar, lewat perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Suatu hari nanti kita akan dibawa masuk dalam sidang ilahi ini. Dan dia akan memutuskan yang bersalah tetap bersalah, yang benar tetap benar. Yang bersalah akan dihukum dan yang benar akan dibebaskan dan dilepaskan. Mari selama hidup ini kita belajar jangan terus buat kasus supaya kita tidak dimasukin dalam sidang ilahi. Tapi percayalah, ketika kita ada di sidang ilahi, sekalipun kita berjalan dalam kebenaran, di situ dia akan buktikan yang benar tetap benar. Tanduk orang benar akan ditinggikan, tapi tanduk orang fasik akan dipatahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar firman ini mau membawa saudara dan saya mengerti bahwa terkadang Allah hadir bagi saudara dan saya sebagai hakim untuk memutuskan perkara-perkara kasus yang saudara dan saya buat. Entah itu kelihatan atau tidak kelihatan, tapi dia pasti akan menghakimi dengan adil. Saya mau tutup bagian ini. Saudara tahu, waktu hakim itu berdiri dalam satu sidang, sidang itu ada dua macam. Sidang terbuka atau sidang tertutup. Jika hakim itu memilih untuk melakukan sidang tertutup dengan saudara dan saya, ingat, itu kesempatan saudara dan saya jujur mengakui apa yang kita perbuat melanggar kitab undang-undang firman-Nya. Tapi jika kita tetap bersikap keras, bisa saja Allah akan membuat itu, Allah akan melakukan sidang ilahinya dengan sidang terbuka. Dan itu akan diketahui banyak orang. Saya ulangi, dan itu akan diketahui banyak orang. Tapi mari pilih, biarkan Allah melakukan sidang tertutup dengan kita. Supaya ketika kita membereskan masalah kita dan Allah memutuskannya dengan adil, kita tidak dipermalukan. Kita tidak perlu dipermalukan untuk mau mengakui kesalahan kita. Tapi waktu kita mengakui di hadapan Allah dalam sidang tertutupnya, Allah memperhitungkan itu, saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, mempersiapkan diri jika ada di sidang ilahinya. Amin.